Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ambiar dimanapun berada, saya di sini Fardinal, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Saya di sini akan mewawancarai seorang mahasiswa guna memenuhi tugas kuliah saya, yaitu metodologi penelitian tentang pandangan seorang mahasiswa terhadap perkembangan teknologi di era sekarang. Baik, langsung saja kepada narasumber pertama, Kang Agus Maulana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Kang Agus sendiri sekarang meraih kesibukan apa sih? Untuk meraih kesibukan sih sebenarnya lebih terfokus gitu ya. Banyak orang menyebutkan kesibukan khususnya di daerah pondok dan juga harus bisa memilih waktu bersama. Berarti sekarang masih di dalam dua yayasan, yang artinya maksudnya di satu bolak-balik pulang pergi, Ya, betul. kuliah dan di pondok pesantren. Jadi paginya saya kuliah sampai zuhur, nah zuhur lanjut kembali ke pulang ke pondok dan juga seperti kegiatan biasa. Kalau boleh tahu, Kang Agus Maulana sendiri kuliah di mana? Saya kuliah di UIN SNH Banten, jurusan Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah, Ya. jurusan Hukum Keluarga Islam. Baik, saya di sini akan mempertanyakan perihal teknologi yang pastinya, yaitu pandangan seorang mahasiswa terhadap teknologi atau perkembangan teknologi di era sekarang, khususnya kepada mahasiswa sendiri. Gimana menurut Kang Agus Maulana sebagai mahasiswa? Ya, menurut saya sih ya, pandangan mengenai tentang teknologi zaman sekarang itu sudah tidak tertinggal lagi, sudah sangat berkembang pesat, sudah sangat sangat meluas di mana-mana. Contoh kecil, ketika kita ingin mencari makan pun kita harus dengan teknologi. Ya terutama kayak medsos dan juga banyak aplikasi-aplikasi yang memunculkan teknologi-teknologi baru yang terutama kepada medsos. Ketika kita ingin makan, memesan otomatis secara online. Nah itu sangat memanjakan seorang manusia. Jadi sangatlah pada zaman sekarang ini yang namanya teknologi itu sudah sangat-sangat berkembang. Jadi kita harus bisa berinteraksi sendiri dengan perkembangan zaman sekarang ini. Karena dimana kalau kita tertinggal maka jadi kita tertinggal itu, maka pengetahuan kita pun sangat tertinggal karena teknologi sekarang sangat berkembang, sangat. Berarti intinya teknologi zaman sekarang dengan zaman terlebih dahulu itu lebih berkembang pesat di era sekarang. Iya, betul. Baik, akan perkembangannya sekarang melalui perkembangan teknologi ini membawa kaum kita semua, khususnya mahasiswa juga ikut berkembang, gitu ya. Terus apakah dampak dari positif dan negatifnya dari teknologi tersebut di kalangan mahasiswa sekarang? Terus kepada kalangan mahasiswa terutama banyak dampak, baik itu negatif ataupun positifnya pada mahasiswa itu banyak, yaitu dimana dampak positifnya banyak informasi secara mudah kita dapat, secara mudah kita pelajari, kita ketahui dengan kita mencari secara baik itu secara online, media sosial dan yang lain, itu sangat mudah. Dan juga itu dampak positifnya, dan juga masih banyak lagi sih yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Kan tapi ketika kita melihat dampak negatifnya bahwa banyak yang menyebarluaskan seperti video-video yang tidak senonoh, dan juga banyak kasus-kasus yang ketika adanya kedua belah pihak saling pro kontra, maka di situ adanya saling menjatuhkan lewat media sosial, lewat teknologi tersebut. Maka sebenarnya antara negatif dan positif ini banyak tergantung kita menggunakannya, gitu. Terutama kepada mahasiswa. Intinya dari dampak negatif, dampak positif dan negatif dari teknologi ini ada gitu. Ada. Terus yang saya akan tanyakan kembali yaitu perihal kemanfaatan dari
bentuk teknologi di kalangan mahasiswa itu. Pasti apakah sudah merasakan gitu kemanfaatan dari adanya perkembangan teknologi khususnya di mahasiswa dan khususnya pribadi Kang Agus sendiri gitu. Manfaatnya banyak sekali sebenarnya, banyak sekali ya. Tadi kembali lagi pada sisi positifnya, karena ketika kita menggunakan secara positif maka manfaatnya pun banyak. Seperti tadi, ketika kita ingin mengetahui berita-berita tentang apapun, baik itu tentang politik, tentang sport ataupun yang lainnya, maka kita dapat mudah mencari ataupun bisa mengetahui, karena entah itu beritanya dari luar negeri ataupun dalam negeri, kasus apapun kita mengetahui. Itulah sangat manfaatnya. Dan juga ketika kita sebagai mahasiswa otomatis banyak referensi yang bisa diketahui dengan media teknologi tersebut, karena adanya teknologi itu. Baik. Terima kasih Kang Agus Maulana atas waktunya. Baik Sobat Ambyar yang saya hormati, dari narasumber tersendiri saya mendapatkan informasi bahwasanya perkembangan teknologi di kalangan mahasiswa sudah benar-benar terasakan oleh mahasiswa sendiri. Adapun baik dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut sudah pasti ada dalam kalangan mahasiswa tersebut. Gitu. Terima kasih semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.